Indonesia, sebuah negara yang konkret, negara yang dimana sudah ada sebelum kita berdiri, sebuah bangsa dimana sebelum kata Indonesia itu lahir, mungkin dalam pola pikir atau ide-ide tentang Nusantara belum ada kata Indonesia, tapi Indonesia sudah lahir. Bangsa ini udah lahir sebelum itu dengan tatanan multikultural, etika dan sopan santun, serta norma-norma yang diciptakan, membuat kita disebut Indonesia, sebuah bangsa yang dibilang oleh bangsa lain, sebuah bangsa yang ramah, bangsa yang sangat bisa membuat orang lain akrab dalam waktu hitungan detik. Inilah kita, bangsa yang sangat menjunjung tinggi tentang senyum, menjunjung tinggi tentang kebahagiaan, simbolisasi semua tentang kenyamanan dan ketenangan ada di Indonesia. Bangsa yang sangat heterogen. Tapi apakah Indonesia tidak lepas dari masalah-masalah sosial? Tentu, apalagi akhir-akhir ini tentang pelecehan seksual dan kekerasan seksual, bahkan di lingkungan pendidikan, luar biasa. Ya, tentu kita tidak kaget. Bahkan hal-hal tersebut bisa terjadi di lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga. Tapi apakah kita punya alat atau platform untuk melindungi itu semua? Jangankan melindungi, atau mencoba memberi ruang bagi penyitas bahwa hal tersebut bukan hal yang harus dinormalisasi atau ditutup-tutupi. Mungkin memalukan, tapi kita nggak harus menutupi atas dasar malu, karena stereotip malu itu sudah tidak dipakai di era ini. Kalau kita malu dan menutupi hal kebenaran atau hal-hal tentang kebenaran, itu malah membuat kita tidak mampu keluar dari jerat kebohongan. Kita tidak mau hidup dalam kebohongan itu. Kita harus membunuh stereotip tentang bahwa mengalami hal-hal tersebut adalah hal yang memalukan. Kita harus memberi dukungan kepada mereka. Kita harus menjembatani hal-hal tersebut. Kita harus memberikan mereka ruang dan mungkin platform untuk bisa mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan, keluh kesah mereka sebagai seorang penyintas masalah sosial-sosial seperti ini. Tentu kita tidak ingin sampai di fase glorifikasi akan hal-hal seperti ini tentang pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Itu adalah hal yang sangat buruk bagi bangsa kita. Kenapa kita tidak memulainya dari sekarang? Kenapa kita tidak mencoba mengemukakan ide kita tentang sebuah platform yang dimana bisa melindungi atau bahkan merecovery mereka, bisa menyembuhkan mereka. Karena kita tahu hal ini tidak hanya berdampak pada fisik mereka, tapi juga psikis mereka. Para penyintas ini butuh otak yang menolong, bukan hanya uluran tangan kita, tapi otak yang menolong. Definisi otak yang menolong adalah kita yang peduli, hati kita yang terus merasakan apa yang mereka rasakan. Kita harus memberikan perhatian khusus pada kasus-kasus seperti ini, karena saat hal ini dikatakan normal, ya ini sungguh ironi. Kita punya hukum yang kuat, Undang-Undang Dasar kita, UUD tahun 1945, sangat menjamin keadilan sosial, bahkan tertuang dalam Pancasila. Kenapa kita tidak menjunjung tinggi itu? Kesetaraan. Seharusnya menjaga hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi. Dan saya harap dengan video ini kita lebih mengerti tentang apa yang mereka butuhkan, tentang apa yang harus kita wadahi.